Halo, selamat sore semuanya. Kembali bersama Motivasi Rohani. Sore ini saya akan mereaction video. Ada seorang murid dari STT Jeffrey yang sudah semester 8 tapi dia memutuskan untuk keluar karena mualaf ya. Dan kita akan coba melihat bagaimana percakapan dia bersama dengan Donitan. Apakah ini benar-benar dipastikan bahwa dia mualaf sungguh-sungguh atau ecek-ecek atau bohongan ya. Kita akan perhatikan, kita akan coba dengarkan ini pernyataan mereka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Roni ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kok. Suaranya agak kecil Mas Roni. Ngomongnya mungkin agak kuat sedikit. Ya kok, siap. Alhamdulillah. Mas Roni di Kota Makassar nih ya. Iya, di Kota Makassar kok. Oh iya. Mas Roni, nah ini kan kita tadi kita sempat ngobrol ya kalau Mas Roni ini pernah kuliah di STT ya. Iya, di STT Jafrey Makassar. Oke, jadi dari kecil memang sudah lahir di dalam keluarga Kristen ya Mas ya? Iya kok, dari kecil. Oke. Nah, Mas Roni sendiri jadi bersahadatnya di bulan apa? Di bulan Agustus kemarin, tahun 2022. Ingat ya, dia sahadat itu di bulan Agustus tahun 2022 ya. Ingat ya, sahadatnya tahun 2022 di bulan Agustus. Oke, kita akan lanjut. Oh, berarti belum lama ya? Iya. Nah, berarti ini masih ada lah anget-angetnya lah ya gitu ya? Masih, ya, alhamdulillah kok. Nah gini, boleh Mas Roni boleh nggak ceritain sedikit tentang Mas Roni dan juga keluarganya, dari latar belakang apa, dari suku apa, terus kemudian pendidikan atau pekerjaan mungkin. Silakan Mas Roni, nanti kita bisa kembangkan gitu ya. Iya kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Roni Rompas dari Makassar. Saya baru mualaf bulan Agustus tahun kemarin. Jadi saya dari kecil sampai dapat hidayah itu agamanya Kristen Protestan. Dari keluarga bapak semuanya pendeta semua. Ya, keluarga bapak pendeta semua ya. Dia mualaf sahadat tahun 2022 bulan Agustus dan keluarga bapaknya itu pendeta semua. Secara kebutuhan rohani dia lebih dari cukup ya, apalagi dia anak pendeta dan keluarga bapaknya pendeta semua. Jadi dia harusnya secara rohani berkecukupan ya, kebutuhan rohaninya berkecukupan ya. Kalau ibu ikut aja. Saya SD sampai SMA sampai masuk kuliah agama Kristen Protestan. Saya kuliah di STT Jafrey Makassar di Jalan Gunung Merapi. Jafrey ya Mas ya, STT-nya ya? Ya, STT Jafrey, Sekolah Tinggi Teologi STT-nya ada dua ya, satunya di Jakarta, satunya di Makassar. Sampai semester berapa Mas? Sampai semester 8 pas ujian meja. Alhamdulillah saya dapat hidayah. Oh gitu. Udah mulai dari semester 7 kok. Semester 7 kan udah PKL. Udah penginjilan ke daerah. Tapi alhamdulillah dari penginjilan itu saya dapat hidayah dari Allah. Loh, jadi itu masuk semester 8 itu berarti udah ujian ujian skripsi gitu. Iya, udah ujian skripsi kok. Jadi udah mulai menyusun skripsi berarti? Udah mulai. Oh, terus pada waktu ujian itu bukan ujian akhir kan, maksudnya ujian belum ujian akhir belum. Terus pada waktu itu? Iya. Gimana? Pada waktu itu gimana? Masih ujian meja. Cuma waktu itu udah buku ujian meja saya udah masuk ke dosen. Dosen udah manggil, tapi
nggak tahu ya kenapa tiba-tiba nggak malas gitu masuk kampus. Bentar, buku ujian meja. Nggak pernah sih kalau dengar-dengar ya kalau misalnya skripsi itu dibilang buku gitu ya, buku ujian gitu ya. Lebih cenderungnya dibilang ya skripsi ya, buku ujian. Itu apa ya, pernyataan yang kurang tepat sih menurut saya ya. Nggak lama ada teman nelpon, yuk di masjid ada kajian. Saya kan dulu kan suka dengar kajian tuh. Nah, secara peraturan biasanya tuh kalau dia itu di asrama harusnya tuh susah untuk keluar ya, karena biasanya harus ada izin, boleh peraturannya boleh keluar atau tidak. Tetapi ketika dia keluar dan ikut pengajian itu sangat mustahil sekali gitu loh, karena nggak mungkin kalau STT biasanya itu STT yang S1 itu biasanya diasramakan gitu, dan ada peraturannya boleh keluarnya kapan gitu, biasanya di hari weekend gitu. Weekend itu pun dipakai untuk pelayanan gitu, biasanya untuk penginjilan ataupun untuk pelayanan gereja gitu. Jadi kalau dia sampai keluar dari STT dan ikut pengajian itu dinual nalar sih ya gitu. Kajiannya Islam, ya udah saya ikut, nggak jadi ujian meja. Akhirnya selesai pulang dari kajian, saya telepon dosen saya, bilang, halo Pak, maaf, saya kayaknya nggak bisa ikut ujian meja. Nah, kata dosen saya, kenapa? Kayaknya ada sedikit terkendala dari hati saya. Nah berarti kan STT-nya ini STT yang bebas gitu loh. Tapi yang setahu saya STT Jeffrey ini STT yang bagus. Jadi ya terbaik lah gitu di Indonesia ya, dan terkenal gitu. Tidak mungkin ada diperbolehkan untuk mengikuti pengajian ataupun keluar lah, selain pengajian ataupun keluar lah. Biasanya kan kalau kayak gitu kan anak-anak mahasiswa itu biasanya keluarnya hanya di weekend aja. Kalaupun mereka belanja ya belanjanya di weekend. Jadi di hari biasa itu memang mereka fokus untuk belajar dan juga fokus untuk mengerjakan tugas kayak gitu, untuk kuliah gitu loh. Jadi tidak bebas keluar masuk. Setahu saya seperti itu. Gak tahu kalau memang ada seperti itu. Tapi ya setahu saya Jeffrey itu sekolahnya bagus, STT-nya bagus. Jadi gak tahu ini yang benar yang mana. Antara milih Kristen atau Islam. Kalau masalah hidayah mah bukan masalah kendala sedikit, itu mah kendala banyak itu mah. Iya, kendala banyak. Iya. Ya, dosen saya kaget, marah. Nah, terus? Nah, akhirnya saya jelaskan. Saya berdua datang ke rumah asrama dosen. STT Jafre juga di belakang. Nah, akhirnya saya jelaskan, saya pilih kayaknya mau masuk Islam nih. Jadi saya jelaskan semua apa-apa yang kesalahan dari dalam Bible. Nah, akhirnya Pak dosen artinya mengerti juga sih. Malah sempat saya bilang, Pak dosen nggak mau masuk Islam juga. Ini benaran ini, kalau dipikir secara logika ini benar ini. Secara logika, dosen pembimbing itulah dosen yang benar-benar terpilih ya. Jadi nggak sembarang dosen itu menjadi dosen pembimbing, pembina gitu ya. Tidak mungkin seorang dosen pembina yang sudah mengajar, apalagi ya mereka S2 paling tidak ya, berpikir gitu loh. Maksudnya membiarkan dia untuk menganut ya, mulai untuk kayak tertarik dengan ajaran lain gitu ya. Pasti dia akan melakukan pembinaan gitu. Nah, apalagi dosennya sampai berpikir gitu ya, nggak mungkin gitu, sudah sangat tidak mungkin. Jadi ini perlu dipertanyakan, dosennya itu namanya siapa, lulusannya apa. Kalau sampai ada dosen yang seperti itu, nggak mungkin itu ya. Oke, lanjut. Terus kata Pak dosen apa tuh, Pak? Pak dosen bilang, ntar dulu deh, pikir-pikir dulu. Cocok juga apa yang kamu bilang. Apalagi dosennya bilang cocok iya, ya, nggak mungkin. Boleh nggak? Ini, Mas Roni ngomong. Iya. Boleh nggak Mas Roni cerita ke saya, ya supaya didengar juga
nih, apa yang Mas Roni katakan kepada dosen itu gitu, kesalahan di Bible-nya itu apa gitu? Saya mulai buka dari surat Matius. Oh iya. Mereka kan bilang Yesus itu Seorang mahasiswa semester 8 tidak bisa membedakan surat ataupun Injil. Nah, bukan biasanya, memang Matius itu biasanya kita sebut dengan Injil ya. Tidak pernah Matius itu disebut dengan surat, kecuali memang surat Paulus kayak gitu ya. Tapi kalau Matius tidak pernah disebut dengan surat, karena Injil itu ada 4 ya, Matius, Markus, Lukas, sama Yohanes. Jadi tidak mungkin seorang semester 8 masih menyebutkan Injil dengan sebutan surat ya, Matius dengan sebutan surat, itu tidak mungkin ya. Jadi ini adalah pembohongan ya. Itu Tuhan, saya bilang salah itu Pak. Nih baca nih Matius, nih Yesus menyebut dirinya cuma sebagai utusan. Terus menyembahnya juga cuma satu, hanya Allah yang Esa Tunggal. Enggak bisa terbagi-bagi. Nah, tidak mungkin seorang dosen juga ketika ditunjukkan ini loh Yesus sebagai utusan, nggak mungkin dosennya nggak ngebenerin gitu loh, nggak mungkin dosennya nggak ngejelasin ketika ada seorang mahasiswa yang kurang paham, nggak mungkin dosennya ya dia manduk aja, nggak mungkin. Pasti dia akan jelasin ini loh ayat ini tentang ini gitu pasti. Jadi nggak mungkin dosennya hanya diam aja gitu ketika mahasiswanya, anak bimbingnya, anak pembinaannya itu melakukan hal seperti itu. Tidak mungkin ya, sudah tidak mungkin. Terus saya bilang oke, benar, pemikiran logika kamu benar. Masa ada dosen yang kayak gitu? Yang kedua, terus aku bilang nih penebusan dosa di kayu salib tuh nggak ada. Yang nebus dosa Yesus itu kan Allah yang ngampuni. Nah, dia sudah Kristen sejak kecil ya, sudah sekolah minggu, ikut remaja, ikut pemuda, bahkan sudah semester 8 kuliah di ST Jeffrey. Tidak mungkin dia tidak paham siapa yang menebus manusia dari dosa. Anak sekolah minggu saja paham, apalagi dia semester 8 yang hampir lulus, yang sudah skripsi. Tidak mungkin dia tidak paham akan hal itu ya. Jadi ini di luar nalar, sekali lagi di luar logika. Dan ini benar-benar perlu dipertanyakan apakah dia ini mualaf sungguhan ataupun dia ini adalah orang yang pura-pura mualaf. Lanjut. Bukan Yesus yang nanggung dosa manusia. Yesus kan sama-sama manusia. Nah, kata dosen itu benar juga, masuk logika juga kok. Terus dosennya nggak ngasih Yohanes 1 ayat 1. Nggak ngasih. Dosennya diam aja. Kalau saya lagi komen dia diam aja, cuma iyakan aja, berpikir dengan logika juga sih. Jadi saya bilang jangan ditaksir pakai taksir Alkitab dulu. Pikir aja pakai logika aja dulu. Dosen apa yang diem-diem aja, yang hanya mantuk-mantuk aja, yang iya-iya aja gitu. Dan ini benar-benar dipertanyakan sih, siapa ini Roni ya. Dulu masuk di akal nggak? Karena ini alam dunia nyata, bukan ini. Tapi gini Mas Roni, ini mungkin ini udah agak terlalu jauh ya. Tapi gini, sebelumnya gini, Mas Roni bisa mempertanggungjawabkan bahwa Mas Roni benar pernah kuliah di STT Jafrey tadi itu ya? Insya Allah bisa kok. Pertanggungjawabkan aja di hadapan Tuhan nanti ya. Biasanya, tapi kalau ditelusuri sih bisa sih ya kayak gini. Kalau misalnya dia itu benar-benar dari nanti Jeffrey biasanya ada aja orang yang wah itu palsu tuh, nggak benar katanya. Aku punya dosen dari misalnya Jeffrey juga. Misalnya apa namanya, cuma jadi-jadian gitulah, bikin-bikinan gitu. Mas Roni bisa ini ya, pertanggungjawabkan ya bahwa Mas Roni memang benar pernah kuliah bisa di saya pertanggungjawabkan kalau saya kuliah di STT Jafrey. Oke. Saya dulu di angkatan 99, 98, 99. Oh, masuknya tahun 99. Iya, angkatan 98, 99. Oh, 98, 99. Berarti sampai tahun berapa tuh? 2003. 2002, 2003. 2003 ya? Iya. Oke, nah sekarang gini Mas. Jadi
Oke, tadi dia bilang itu dia syahadat di bulan Agustus tahun 2022. Dan dia di situ adalah semester 8. Kemudian dia bilang lagi dia masuk di tahun 98-99, tahun ajaran 98-99. Dia keluar tahun 2002 sampai tahun 2002 tahun 2003 ya. Ini dia lupa narasinya atau dia lupa dia kapan masuknya, ataupun dia lupa syahadatnya kapan, ataupun juga si Donditan ini tidak mengecek, tidak tidak diperhitungkan juga gitu ya. Dan ini benar-benar sangat kacau sih ya. Katanya tadi kan dibilangnya tahun lalu kan, ini tahun 2023 waktu dia ambil video ini. Tahun lalu kan tahun 2022 gitu, dia baru lulus, bukan lulus sih, dia semester 8, dia syahadat di situ. Tetapi dia bilang masuk di tahun 98-99. Nah, ini Donditan kecolongan ya. Dan dari setiap pemaparan tadi bisa dipastikan dia bukan sekolah STT, sekolah teologi. Karena kacau sekali ya, dari dia bilang Matius itu surat, dan kemudian dosennya hanya iya aja, dan dosennya hanya ya nanti dipikir lagi segala macam gitu ya. Jadi ini semuanya tidak berkesinambungan. Sudah dipastikan, kalau menurut saya sudah dipastikan bahwa ini itu mualaf tipu-tipu ya, tidak sungguh-sungguh. Maksudnya dia ini bisa jadi ya orang suruhan, ataupun dia ini orang yang pura-pura mualaf gitu. Jadi ini ada ayat sih yang bagus juga ya, yang bisa dipelajari dari sini ya. Yohanes 8 ayat 44, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Jadi kalau orang yang perkataannya tidak ada kebenaran, ya dia melakukan sesuai keinginan sendiri, ya dia berarti anak-anak pendusta itu. Jadi hati-hati dengan perkataan kita, hati-hati dengan apa yang menjadi statement kita. Jangan sampai ya katakanlah iya, tidak katakanlah tidak. Itu ya intinya kalau orang Kristen ya. Kalau si Roni Rompas ini sudah dipastikan, menurut saya sih dia bukan benar-benar seorang yang dari STT, bukan sebenarnya orang yang secara kerohanian tercukupkan, dan juga kayaknya sih kalau menurut saya sih dia pura-pura mualaf sih ya, kayak mualaf kedungan gitu loh. Jadi kayak gitu. Jadi menurut teman-teman gimana gitu ya. Oke, sekian saja reactionnya, dan semoga menjadi berkat buat teman-teman semua. Tolong bantu untuk share, kemudian like, komen ya, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Tuhan memberkati. Mari kita terus beritakan kebenaran firman Tuhan agar semua sampai di seluruh penjuru dunia mengenal Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Amin.